Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan agar kita dapat melakukan kegiatan pembelajaran meskipun pembelajaran pada kali ini tidak dilakukan secara tatap muka, tetapi Ibu berharap kepada anak-anak semua untuk selalu semangat ya belajarnya. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Mulai. Amin. Selesai. Nah, silahkan siapkan buku dan catatannya ya. Karena Ibu berharap pada pembelajaran kali ini kalian memperhatikan dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum melanjutkan materi yang selanjutnya, kita ulas sedikit ya mengenai materi pertemuan kemarin. Ayo, siapa yang masih ingat materi yang kita bahas di pertemuan kemarin? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, benar sekali. Materi yang kita bahas di pertemuan kemarin adalah mengenai pasar bebas. Terus masih ingat gak sih apa pengertian perdagangan internasional? Siapa yang masih ingat? Ayo. Iya, benar. Perdagangan internasional adalah perdagangan atau kerjasama yang diadakan satu negara dengan negara lain, meliputi kegiatan ekspor dan impor. Nah, betul sekali. Setelah mengulas sedikit materi yang kemarin, selanjutnya kita akan membahas materi pertemuan kali ini, yaitu membahas mengenai Indonesia dari masa kemerdekaan sampai masa reformasi. Tujuan pembelajaran kali ini untuk membantu kalian agar dapat mengidentifikasi dan menjelaskan perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya di Indonesia dari masa kemerdekaan sampai masa reformasi. Nah, untuk materi yang pertama kali kita bahas yaitu kemerdekaan Indonesia. Mendengar kata merdeka, kalian masih ingat gak sih tanggal berapa kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia? Iya benar, kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Nah, terus kalian tahu gak sih siapa presiden pertama yang memerintah di masa kemerdekaan Indonesia? Iya, presiden pertama Indonesia yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Mengenai kemerdekaan Indonesia, kalian tahu gak sih bagaimana proses perjuangan para pahlawan dan para pemuda Indonesia pada saat itu untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari Jepang? Nah, untuk mengetahui latar belakang dan alasan bagaimana Indonesia bisa merdeka, kalian simak ya video pembelajaran berikut ini. Kalian simak dengan seksama. Persiapan kemerdekaan Indonesia dimulai dari jatuhnya sekutu Jepang dalam peristiwa Perang Asia Pasifik pada akhir tahun 1944. Jepang pada saat itu benar-benar merasa terdesak sehingga berpikir untuk mendapatkan bantuan dari Indonesia. Tepat pada tanggal 7 September 1944, salah satu Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Koiso mengemukakan janji tersebut di depan parlemen Jepang, dan hal itu disetujui oleh kaum pergerakan nasional. Perjanjian yang dikemukakan tersebut telah disepakati dengan terbentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI, pada tanggal 1 Maret 1945, yang memiliki anggota terdiri dari 63 orang yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Dalam aktivitasnya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali,
Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang berisi tentang perumusan dasar negara. Sedangkan sidang yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 berisi tentang Rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Namun setelah tugas dalam BPUPKI sudah selesai, kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945 dibubarkanlah BPUPKI dan diganti dengan PPKI atau Persiapan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. PPKI bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. PPKI dilantik oleh seorang jenderal bernama Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan dihadiri 3 tokoh nasional yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Radiman Widyodiningrat yang dipanggil ke Saigo atau Dalat, Vietnam untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Setelah melakukan persiapan kemerdekaan Indonesia, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 14 Agustus 1945. Bersamaan dengan Jepang yang benar-benar sudah menyerah terhadap sekutu. Menyerahnya Jepang terdengar oleh beberapa pemuda Indonesia. Setelah mendengar Jepang telah menyerah, para pemuda ingin cepat-cepat melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanpa harus bergantung kepada negara lain. Namun usulan tersebut ditolak oleh Soekarno dan Hatta. Perbedaan sikap ini mendorong para pemuda kembali berunding pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 24.00 yang dihadiri oleh para pemuda Indonesia. Dan hasil perundingan itu menyepakati untuk membawa atau menculik Soekarno-Hatta keluar kota dengan tujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Tepat pada pukul 4.30 tanggal 16 Agustus, para pemuda menculik Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Dan pada malam harinya, tepat pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta beserta rombongan berangkat menuju Jakarta. Mereka sampai ke Jakarta pukul 11 malam lalu menuju rumah kediaman Laksamana Maeda. Tempat ini dianggap aman dari ancaman militer Jepang. Di rumah kediaman Laksamana Maeda ini, para rombongan Soekarno dan pemuda Indonesia berunding menulis susunan teks proklamasi dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Kemudian, teks diketik oleh Sayuti Melik dan bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati. Kali ini kemerdekaan bukan lagi impian bagi bangsa Indonesia. Hari bersejarah tiba pada tanggal 17 Agustus 1945, tepat pukul 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pembacaan dilakukan tepat di hadapan para tokoh pergerakan nasional dan sebagian rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Rasa syukur atas kemerdekaan dilakukan rakyat dengan berbagai cara. Rakyat mengumandangkan doa syukur di tempat-tempat ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Rasa syukur terhadap kemerdekaan bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga dibuktikan dengan perbuatan. Semangat kemerdekaan telah membakar keberanian rakyat Indonesia di berbagai daerah. Merdeka! Setelah pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia mulai menyusun kelengkapan sebagai suatu negara. Pada saat pelaksanaan kemerdekaan Indonesia tidak mengundang duta lain dari negara lain karena pemerintahan pada saat itu masih dipegang oleh Jepang. Bangsa Indonesia mulai menyusun struktur pemerintahan dimulai dari mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 serta pemilihan presiden dan wakil presiden yang dijabati oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah itu dilanjutkan pembentukan departemen dan pemerintahan daerah, badan-badan negara, kabinet, partai politik, dan juga Tentara Pertahanan Nasional Indonesia. Keadaan masyarakat Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia masih belum stabil. Keadaannya masih kacau baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Setelah kemerdekaan Indonesia tentu tidak gampang karena masih banyak hal-hal baru yang harus dihadapi. Contohnya seperti setelah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia masih harus dihadapkan dengan Jepang, Belanda, dan sekutu lainnya. Karena mereka masih ingin menegakkan kedaulatan di Indonesia dan ingin merebut Indonesia menjadi negara bagiannya. Namun karena semangat juang bangsa Indonesia berhasil mengusir para sekutu dari muka bumi Indonesia. Nah, bagaimana? Setelah melihat video pembelajarannya tadi, kalian masih semangat kan untuk lanjut belajar? Bagaimana? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada ya, karena waktu pembelajaran sudah habis. Jadi, kegiatan selanjutnya yaitu jawab pertanyaan berikut ini. Soal yang pertama, apa yang melatar belakangi terjadinya kemerdekaan Indonesia? Soal yang kedua, bagaimana isi sidang pertama dan sidang kedua BPUPKI? Soal yang ketiga, mengapa Insinyur Soekarno dan Hatta diculik atau dibawa ke Rengas Dengklok oleh para pemuda? Soal yang keempat, siapa yang telah merumuskan naskah proklamasi dan di mana tempat perumusan naskah proklamasi dilakukan? Soal yang terakhir, yaitu soal yang kelima, bagaimana reaksi rakyat setelah mendengar bahwa Indonesia sudah merdeka? Nah, jadikan soal-soal tersebut sebagai pekerjaan rumah ya. Soal tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa paham sih kalian mengenai materi pada pertemuan kali ini. Akhirnya saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Kalau masih ada materi yang belum tersampaikan, kalian bisa pelajari sendiri di buku siswa yang kalian punya.
Cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan ya. Sampai jumpa di materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.